Wabil khusus Ketua Majelis Taklim Masjid Darussalam Kirana Indah Permai. Dulu saya aktif di masjid ini. Masjidnya masih kecil. Setelah masjid ini besar, tidak pernah saya diundang masjid ini. Segalanya alhamdulillah bisa hadir sini. Rindu ke Masjid Darussalam. Dulu lapangan parkirnya luas ke situ, kini lapis. Kecuali toko sebelah kanannya nggak sedekah tanah untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kita bersyukur hari ini di minggu-minggu terakhir bulan Zulhijjah. Kurang dari 10 hari lagi kita akan menyelesaikan 1445 menuju ke 1446. Artinya umur kita akan semakin berkurang. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa hadir pengajian di sini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Protokol MC pantun, Ketua Majelis Taklim pantun, Ketua Permata pantun. Aku coba pantun dulu. Tidak usah dicakap-cakapkan karena memang udah cakap. Bunga kibun ada di Bengkulu, ada juga bunga rafflesia. Nggak ribut-ribut di situ, aku tetap berceramah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, selebarannya mungkin tidak cukup, tapi informasinya itu ada peluang umroh bersama UDH di bulan Agustus. Ya. Insyaallah kita hanya memberangkatkan hanya 1 bus. Jangan banyak-banyak, karena banyak-banyak nanti tidak terkontrol. Umroh itu mahal. Sampai ke situ tidak terbimbing, berdosong yang ngajak. Jadi kita tidak banyak, yang sedikit tapi ada kepuasan. Dalil yang kita angkat Al-Mujadalah ayat 11. Boleh cari referensinya. Boleh didengar saja. Kalau dicatat, tidak tercatat lah. Banyak yang dicatatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janji mengangkat derajat orang yang beriman di antara kita dan orang berilmu pengetahuan. Jadi kecilkan urusannya itu. Kalau nak terangkat derajatnya, kuncinya 2. 1 beriman, yang kedua berilmu pengetahuan. Itu yang kita bahas hari ini. Pertama beriman, yang kedua berilmu pengetahuan. Kita ini awalnya di alam ruh. Waktu di alam ruh itu masing-masing kita lah bersumpah. Dalilnya Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Bersahadatlah akulah Tuhan, berimanlah akulah Tuhan. Seluruh ruh kita jawab, bala sahidna, kami bersahadat, kami bersaksi, kami beriman, engkaulah Tuhan kami. Di alam ruh itu cuma 1 tulang. Lalu lahir ke dunia. Sebelum lahir ini, ruh ini disatukan dengan jasad. Dulu ruh bayi, belum ada jasadnya. Nah, disatukan dengan jasad, jadilah janin.
Merojol oe jadilah manusia. Nah, hidup sekarang ini sudah Allah siapkan 4 perangkatnya. Apa yang kita cemaskan sudah Allah antisipasi. Apa? Wa yu'maru bi arba'in kalimat. Allah suruh malaikat mencatat 4 kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun, ausainun. Rizkinya, ajalnya, celaka dan bahagianya. Bahasa dusunnya jodoh maut, bala rezeki. Jangan khawatir kalau urusan jodoh sudah Allah siapkan. Hanya saja kadang-kadang kita merasa tidak pas. Ngaku aku alap jodohku karir karunia. Nah, cuma berkacau. Itu yang kadang-kadang. Hanya saja perjodohan ini ada batasnya. Ada yang batas kematian. Nah, yang agak kami pilu lanang-lanang ini, rata-rata yang banyak mati duluan kini lanang. Cobalah kan, banyak yang janda-janda. Ngaku berat 3 beban. Nak ke BIM 3 kali seminggu, nak skincare, nak ini, nak itu. Akhirnya berat ego, nanggung ego, sakit, akhirnya mati. Nah itu. Nah yang janda dah saya nyesal tetap lama tinggal dia. Coba apa kita ganasnya dengan laki yang belum ada macam lagi dia tetap mati. Bukan pulau karena itu lah, pulau dosa. Kemudian rezeki sudah Allah siapkan. Batas mana rezeki kita tu habis? Batas nyamu. Nyamu sampai rezeki habis. Makanya jangan galak minta rezeki banyak, cepat mati lah. Allah kasih dikit-dikit rezeki, panjang umur gitu. Selagi masih ada umur, pasti ada rezeki. Selagi masih hidup, pasti ada rezeki. Habis rezeki, mati kita. Bala itu, musibah itu, cara Allah negur itu sekaligus melepaskan dosa-dosa kita. Ada yang tertanjal di sumur, la ilaha illallah. Mungkin Tuhan nak buang dosa-dosa selama ini yang terlalu kepo. Nak tahu kalau urusan orang. Anak orang tamat SMA langsung nikah, dikeponya tuh, ngaku. Anak orang mahal antaranya cacat sama kayak jual anak. Anak orang tidak pakai antaran, untung ada danda. Anak orang cepat dapat cucu, kebilo makanya anak orang lambat dapat cucu, kalah bagus ya. Banyak itu jalan dosa kita. Kemudian Allah pertemukan kita dengan mati. Nah yang reset nih selama hidup ini lupa dengan syahadat yang ada di alam ruh. Syahadat di alam ruh ini kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itulah satu-satunya. Semasa hidup ini kata Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak ada gunanya aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tugas kita ibadah, yang lain tidak usah dipikirkan. Ada orang yang kerja 24 jam, model-model itulah rezekinya. Ada orang yang berangkat kerja jam 4, subuh tidak sempat, makan bawa buntel, kemudian baliklah jam 10, anaklah tidur, binilah ngorok, tergeletak tidak sempat bermimpi lagi. Hasil sama baik. Ada orang yang berangkat kerja jam 9, balik jam 2 itu.
Hari Kamis ke Jakarta, itu. Balik Minggu, ada yang jatuh, ada mengantar hewan. Ini contoh, gajinya besar. Ada yang bininya tidak tahan dengan lakinya, dibakarnya lakinya. Dia beli kapal. Nah, tugas kita ini beribadah. Maka yang ingin saya sampaikan dalam pengajian ini, Ibu, Tuhan itu unik. Jangan pernah mengkaji Tuhan sesuai dengan pikiran kita. Kalau kita kaji sesuai dengan pikiran kita, ada loka kita di ngapir lah. Ngapa? Siapa yang sholat sunat duha 12 rakaat setiap hari, Allah jamin rezekinya. Apa dia minta, Allah kasih. Aduh, orang setahun sholat duha 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, 12 rakaat. Alhamdulillah, lakinya diangkat CPNS, bininya lulus P3K, anaknya hafal sejus 2 juz, setahun terbeli rumah tipe 36. Alhamdulillah, motor pacak berganti dengan mobil second. Berarti betul itu. Tapi ada yang 3 tahun sholat duha, perusahaannya bangkrut, suaminya dipecat, bininya sakit-sakitan, anaknya na'udzubillah. Di mana salahnya? Salahnya di niat kita. Ngapa nak duha? Nak rezeki. Tidak usah duha, rezeki lagi jamin. Itu mesej. Ujung-ujungnya kafir kita. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam, seperti ke malam, sujudlah, bertahajudlah. Allah angkat makom kamu, derajat. Itu ayat. Masa Tuhan micu? Tidak mungkin. Ayat ini tiap malam tahajud. Pemilihan ketua RT tidak terpilih. Derajat yang mana? Jangankan nyale. Ketua RT beda jebol. Apa salah ayat itu? Tidak. Kita tahajud itu bukan urusan pangkat dan jabatan dunia, tapi keindahan bisa bertahajud itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman. Berkurban itu, Bu, kalau di kota ini paling rendah 2.500.000. Masjid sini 2.500.000 juga, 26 malah. Anggaplah 2.500.000 per orang. Kalau harga daging sekilo 100 itu 25 kilo. Ama 25 kilo itu hampir setengah daging sapi yang berat 60. Aman harga daging 150 per kilo itu 16,6. Tidak percaya hitung dewek, laku hitung sebelum sini nanti. 2.600.000, 2.500.000 itu kalau beli daging harga sekilonya 150 itu 16,6. Artinya 16,5 kilo. Tapi Tuhan tidak nyuruh bagi-bagi daging. Aman 2.500.000, 16 kilo tuh. Orang berapa yang baca kita bagikan dewe? Tapi Tuhan nyuruh nyembelih. Apa artinya? Penyerahan nyawa. Ingat, kurban itu bukan oleh Ibrahim duluan, tapi Kabil dan Habil. Kabil Habil itu anak Adam, lahir kembar, anak Nino. Kabil lahir serempak dengan kembarannya, namanya Iklimah. Habil lahir serempak dengan Layutsa.
Kabil ini tidak nikah dengan layut sah. Kata bapaknya tidak pacak, nak harus silang. Kamu tidak boleh nikah dengan Iklimah karena itu kawan kembar. Kamu nikah dengan kembaran Habil. Tidak. Kata Tuhan, buat kurban. Kabil berkurban isi kebun, Habil berkurban binatang ternak. Yang mana yang terbakar itu yang diambil. Terbakar kurban Habil. Benar yang Habil. Tidak juga terima, dibunuhnya Habil. Nah, ini yang pertama. Lalu Ibrahim alaihissalam, malaikat turun menyerupai manusia. Wahai Tuhan Ibrahim, banyak kambing kamu dah, banyak. Boleh minta, boleh. Sekok boleh, 2 boleh, 3 boleh. Aku jangankan kambing, anak kalau ada nak diminta aku kasih, suruh potong, aku potong. Itu malaikat. Nah, begitu lahir Ismail, Allah ingatkan, bayar nazar, bayar kecil kau. Kecil aku, kecil kau kalau ada anak dipotong, potong. Mimpi 3 malam. Malam pertama mimpi perintah nyembelih Ismail. Malam kedua, malam ketiga. Untung Siti Hajar tidak ngomong dengan Ibrahim, woi bang, mintalah ke MK macam mana melurui anak kita ni. Masuk anak seorang tidak terurus. Tidak. Ismail pun tidak pernah minta kepada ayahnya, mumpung bapak jadi nabi, macam manalah caranya cari dalil yang lain supaya jangan aku dipotong. Dah dipotong pas nak disembelih, Allah gantikan dengan kibas. Artinya kurban ini bukan sekedar berbagi daging, tapi penyerahan nyawa. Kita sekarang ini jangankan diajak haji umroh, diajak berkurban sego dia. Kalau itu nyalek cukup tak sekitar 2.600.000? Tidak kan? Tapi kalau urusan nyalek berebut orang tak sanggup habis 600, 700, ada yang 1 M. Tidak ada yang kurang dari 10 juta. Berkurban 2.500.000. Tunggu. Umroh sekitar kisaran 38. Malas. Padahal itulah Allah itu unik, Bu. Nah, kuncinya iman. Pengajian seperti ini luar biasa. Di atas kepala kita ini ribuan malaikat. Namanya Ma'arij, bukan Mi'raj, Ma'arij. Ngapa turun naik malaikat ini, nengok siapa yang serius pengajian, siapa yang sambil selfie, siapa yang ini misal sambil ngasuh cucu gitu, nak gendong dulu, ada itu. Tapi bukan di sini, di Masjid Darussalam. Ayo. Ada yang sambil membaca macam-macam bentuknya. Itu dicatat. Ada yang datang ke sini kalau tidak lemah sebagai tuan rumah. Ada yang datang ke sini sekali inilah tampil baca selawat. Tepuk gol kami tetap selawat. Sudah selawat. Oh, kita hitung sampai kan 3 baris kali 7. Masalah-soalnya selesai acara ini, cukup ke selawat bayar. Untung pas itu dia ke 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan? Aku tawat nih. Ada yang kesini ini lillahi ta'ala, ada yang kesini datang nggak tahu bahwa akhir dari acara nikah pas asar
daripada sembahyang di rumah, bawalah tas agak besar dan di dalamnya mukena. Tapi ada yang bawa tas besar tapi dalamnya kotak kue. Dan bersama juga. Nah, jadi Allah itu unik. Jangan pikirkan Allah itu seperti kita. Jangan pernah membayangkan Allah itu seperti kita. Zaman Isa alaihi salam ada kaum namanya Hawariyin. Kaum Hawariyin ini ada wali-wali seperti Wali Songo itu, berjalan dia. Nah, preman ini nengok ada wali berjalan, tertariknya nak ngikut. Begitu tertariknya ngikut, salah satu dari wali Allah itu nengok ke belakang. Ya, kenapa pula boleh ikut kita? Biarlah, kata yang lain, rusak. Masa warisan wali ikut preman. Yang wali yang satu ini mempercepat langkahnya supaya tidak lemah. Apa preman yang ikut? Yang preman ini sadar diri, tidak mungkin dia sejajar dengan wali, maka dia ikut pelan-pelan di belakang. Tapi yang wali satu ini tadi cepat berjalan duluan. Allah tegur Nabi Isa, wahai Isa, karena waktu itu Isa masih Nabi, turut ayat atas hambamu wali dan preman itu sekarang mulai 00. Apa 00? Yang wali itu dihapuskan segala pahalanya, dimulai dari 0. Yang preman itu dihapuskan segala dosanya, mulai dari 0. Ngapu? Merasa diri lebih alim, merasa orang lain lebih hina. Tidak boleh kita. Tugas ibu-ibu ini mensiarkan, kami punya majelis taklim. Ini majelis taklim. Orang yang tidak ikut itu urusan orang. Tapi kita balik dari majelis taklim, cacat, kami berangkat tadi masih di bawah mangga, ini balik masih di bawah mangga tulang, lemaklah pengajian, itu urusan orang. Tak mudah. Kalau mudah majelis taklim ini, tidak temuan sini nih. Datang lalu. Dan majelis taklim ini bukan untuk tino balik. Di Padang tu ada ketua BKT lama. Aduh, Nabi kita ini luar biasa. Maka kadang-kadang bukan menyalahi hadis ya. Ada Rasul nengok bawa di neraka yang banyak kaum perempuan. Kalau model ini macam mana tino masih juga masuk ke dalam neraka seperti ini? Nah, barangkali bisa jadi diniat tadi yang keliru. Maka kita bermajelis taklim ini, majelis artinya duduk seperti saya tadi, dari bawah ke atas majelis. Tapi dari bawah ada keturun maq'ad namanya. Majelis taklim itu duduk di satu tempat yang meninggikan derajat kita. Itu majelis taklim. Kalau kita bermajelis taklim turun derajat kita, lebih hina daripada orang-orang yang tidak bermajelis taklim, gagal kita bermajelis taklim. Allah itu unik. Tidak bisa kita bayangkan dengan, maka itu dibutuhkan iman. Yang kedua, supaya terangkat derajat ini, ilmu pengetahuan. Urusan batu aja Bu, sering saya contohkan, kita beda penghasilan. Batu ini, contoh, yang pecahkan batu gajah. Jadi batu-batu pecahan itu mungkin sekibik harganya 400 sampai 500. Satu kibik mecahkan batu-batu sebesar sekikir itu tidak akan selesai 3 hari. Pakai tukul besar, ngayunnya pakai uwi itu rotan. Nak angkat, mecahkan itu 4 hari baru pecah sekubik, gajinya 500. Tapi tukang batu yang masang batu bata di rumah orang itu bergaji 250 paling kecil. Sehari masang batu itu.
Itu tadi tukang pecah batu, urusannya sama batu. Tapi ada yang 10 menit 10 juta gaji. Aku ngambil batu ginjal. Sama masalahnya batu. Apa yang membedakan? Ilmu. Maka perlu ilmu pengetahuan. Orang beribadah tanpa ilmu pengetahuan. Saya pernah ketemu maghrib itu susunannya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu maghrib. Ketika sholat di desa titik-titik, tidak usah kita sebutkan, dia ini masbuk. Kami sudah 2 rakaat pertama tahiyat awal, saat tegak Allahu Akbar kata imam, kami ikut tegak. Yang baru sampai tadi ikut juga Allahu Akbar. Tinggal 1 rakaat lagi yang kami kan. Habis 1 rakaat yang terakhir tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang tadi baru dapat 1 rakaat tegak lagi. Mestinya sesudah 1 rakaat ini duduk tahiyat awal dia. Dia tidak, sudah 1 rakaat tegak lagi. Jadi pecinya 1-2. 1 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak ada maghrib 1-2. Maghrib itu 2 rakaat salam, 1 rakaat. Ngapa? Tidak ada ilmu. Diterima Pak Ustaz. Apa baik kalau isian soal itu salah? Ya tetap salah. Iya. Di maghrib itu kalau kita ketemu di rakaat pertama, kita tetap tiap rakaat tahiyat. Ketemu di rakaat kedua, tetap tiap rakaat kita tahiyat. Kenapa? Kita 1 rakaat. Orang salam kita nambah 1 rakaat lagi. Tahiyat awal. Kelak tahiyat akhir. Kenapa? Agama ini perlu ilmu. Nah kita ini ilmu yang kurang. Saya hapus. Ada di TikTok saya orang bilang, Pak Ustaz, macam mana orang yang tidak hitam, tidak sunat itu kalau penyelenggaraan pandu kifayah? Saya tanya, dia Islam enggak? Islam. Kenapa tidak dihitam? Keterbelakangan mental. Diolah tua, tapi sampai tua tidak bersunat. Macam mana pandu kifayahnya? Tetap sama dengan orang normal. Keterbangan mental ini bisa jadi dia lebih bersih dari kita. Kenapa? Apa dosanya orang mentalnya rusak? Ngapa dia tidak hitam? Karena dia tidak normal. Jadi tetap hitam. Nah termasuk pernah ada pertanyaan tentang macam mana penyelenggaraan masalah anak yang meninggal dalam kandungan. Pernah saya dapat pertanyaan begitu. Nah ini tengok posisi kandungannya. Kalau dia kurang dari 4 bulan, belum bernyawa, masih gumpalan darah, daging, bungkus, tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, kubur. Karena belum bernyawa. Kalau 4 bulan, itulah dikasih nyawa oleh Allah. 4 bulan lah dia bernyawa, apalagi 6 bulan, 7 bulan lahir, sifatnya lah lengkap, lah hidup, tapi mati dalam kandungan, dioperasi, lah bernyawa dia tuh kalau umur 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, atau 8 bulan, mati dalam kandungan, dioperasi, tetap seperti orang dewasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu. Tidak usah kita ragu-ragu tentang itu. Permasalahannya bernyawa atau belum. Kalau belum bernyawa, cukup dikafani, tidak usah dimandikan, dikuburkan saja. Apa yang dimandikan? Darah. Itu, cukup dibungkus. Nah, ini ilmu.
Termasuk kata Yuida tadi, ini diarisankan untuk masalah pengajian. Ada majelis taklim yang tidak siap. Kenapa majelis taklim yang tidak siap? Maaf, kalau ada pengurus masjid merasa dia yang punya masjid. Itu. Ngapa? Kas masjid tertempel di situ. Uang kas 15 juta rupiah. Jangan ibu-ibu majelis taklim ngomong, Pak Ketua, pacak makai kas masjid ini untuk beli kue karena kita tuan rumah permata agak 500. Kue jangan bu, haram hukumnya. Jadi penghulu kas masjid itu tertempel di situlah tertabung di bank. Yang nyumbang tidak ada dapat manfaatnya, masjid tidak ada dapat manfaatnya, dan pengurus merasa dia lebih memiliki. Kalau masjid seperti inilah lengkap, tinggal ganti baik kipas angin ini, campakkan pasang AC. Kalau ada dana, belum selesai sama. Salah. Salah. Pasang AC, pintulah pemodel AC, plus siap pecah ini. Itu konstruksi untuk AC ini. Ngapa? Toilet lengkap, rumah jago ada, masjid ambal sampai ke halaman situ, luar biasa. Kas masjid kita mencapai 50 juta. Jangan masjid ini jadi musola besar. Apa musola besar? Tempat sholat baik, tidak ada pengajian, tidak ada kegiatan. Ambil, apakah kuliah subuh seminggu sekali? Apakah kuliah maghrib seminggu sekali? Ada pengurus masjid itu, maksud dia pengurus masjid, dia yang ngatur masjid. Pengurus itu amanah yang dititipkan oleh Allah untuk imamnya memimpin ibadah, BKM-nya untuk macam mana kesejahteraan. Sejahtera itu memakmurkan masjid itu bukan ngajak ke masjid rame-rame, tapi orang di sekitar masjid itu termakmurkan dengan adanya masjid itu. Ada ibu A berikat bawa pucuk kangkung 5 ikat, pucuk ubi 5 ikat, kacang 5 kepat, ada ikan wah ikan, ada daging wah ikan beda terbeli, ngapa? Tetaruhannya lah. Kalau masjid peduli boleh ngasih modal dari ibu butuh berapa modal? Ada yang dipinjamkan, tidak pakai bunga, maju ekonominya dari itu, tinggal dia modal kami juk ke masjid itu. Ayo kita biasa dijuk modal lengit, beli kayu TV, beli kayu HP. Alhamdulillah pakai kah dari masjid no ini. Maka tidak ada ilmu, maka dalam hidup yang tidak lalu ini, iman dan ilmu itu kedua-duanya penting, karena itu yang bakal mengangkat derajat kita. Yang tidak punya ilmu itulah disuruh belajar di sini, bermajelis taklim. Majelis taklim itu macam mana kita membaguskan bacaan Al-Quran itu. Macam mana kita setoran 1 juz 1 minggu. Macam mana kita yang belum bisa baca Quran, baca Quran itu. Kalau itu sudah ada, alhamdulillah. Macam mana peningkatan ekonomi jamaah lagi. Saya masjid pinggir jalan, sering saya sampaikan, untuk 10-20 tahun yang akan datang dikonstruksikan masjid pinggir jalan itu macam mana 2 lantai. Lantai bawahnya itu ruko, lantai atasnya masjid. Kenapa? Kalau dapat 5 ruko, 1 ruko kali 15 juta, 5 ruko itu berapa juta? Tidak usah pakai celengan keliling lagi.
kas masjid bisa dibantu itu. Tapi kita masjid di dalam siapa orang masa ruko sini? Tapi masjid-masjid pinggir jalan strategis itu. Masjid Jogja, Jogokarya, yang hilang setum di depannya digantinya mobil, yang hilang motor digantinya motor. Ngapa? Bekasnya banyak. Dari mana? Mereka sudah punya APBN, anggaran pendapatan belanja masjid. Bukan dari duit jamaah, orang nyumbang tetap diterima. Tapi kalau tidak ada anggaran, macam mana pacak jamu orang sampai ribuan. Masjid Al-Falah Sragen sekali berbuka orang 2.000 lebih mangkuk soto untuk buka. Kalau kali 5.000 semangkuk soto, berapa 200 juta dia harus keluarkan? Berapa puluh juta? Dari mana? Ada usaha masjidnya. Kita kadang-kadang ketua BKM open, Bu, kapan pengajian di masjid kita? Entahlah maluan kami ngajaknya tu. Apa kendalanya, Bu? Kami tidak punya uang kas. Berapa butuhnya, Bu? Nah ini ketua BKM. Kue bila perlu sudut kanan tu pasang kulkas kecil isi dengan aqua. Yang tidak balik maghrib sampai ke isya haus, itu aqua. Sebelah kiri pasang dispenser, kasih kopi teh. Woi Pak Ustaz, jangan. Nah, yang ngopi ini yang tidak semayang, biarlah. Berapa tahun dia sanggup ngopi ke masjid tidak semayang? 15 tahun, biarlah. Lama-lama mati juga dia. Tapi yang bersedekah kopi, bersedekah teh, itu akan tetap dapat pahala. Selesai maghrib, Pak Imam ngomong dengan yang mudah, kamu bikin kopi kita, nak balik tanggung nih. Itu. Sudah bikin kopi, Pak Imam ngomong, kopi lado daripada ngobrol, simak aku ngaji. Kalau salah baca ada peniklah, terpaksa betul-betul nyimak kopi lado, ngaji. Gitu. Sudah Pak Imam ngaji 2 baris, nah kata kita gantian kamu lagi, terpaksa betul-betul ngaji. Ya aku minum lancar, ada masalah lancar, ngaji gitu. Kan dapat kalau pahala itu. Kata ibu-ibu, kami tidak perlu Pak Imam, apa kata ibu ni? Nak ngaji, ngikut pula ibu-ibu. Nah, kenapa? Masjid itu bukan punya pengurus, tapi punya jamaah. Kita ni asal ada pengurus masjid, baik di kota maupun di desa, ganti imam yang lama tidak nak masjid lagi. Ngapa? Aku bukan imam lagi. Kalau tidak kerja mau, ya. Ini penyakit. Ketua BKM, sekretaris BKM tidak pernah nampak batang hidung. Kemana Pak? Ada di rumah. Ya awak kan ketua BKM. Iya ngerti dah BKM itu. Bagian pembangunan. Kami yang bagian pembangunan. Jadi. Tapi kalau bagian ngisinya, jangan sedangkan uang. Nah, tidak ada ilmu. Nah untuk itu Allah janji. Yang diangkat Allah itu orang yang beriman. Tinggal sekarang perhalus iman kita ini. Tahun bakal berganti terus. Itu pahala ini kita tidak nampak. Bingung kita ni kadang-kadang kalau nak diceritakan. Kalau ada orang kena kanker stadium 1, berobat ke situ, berobat ke sini, lah naik stadium kedua. Kata dokter, ini supaya mati sel kankernya, ibu mesti kemo, Bu. Tak ada jalan lain. Kemo lah. Ni naik jadi stadium 3. Tidak ada lagi di Bengkulu, Bu. Pergi ke Jakarta, berangkat ke Jakarta, lah stadium 4. Mobil terjual, rumah terjual, habis stadiumnya, stadium lanjutan. Segala harta habis, meninggal. Selesai. Tapi ada kisah di pengajian Khalid Basalamah. Ada ahli kanker masuk Islam gara-gara air Zam-Zam. Ngapa? Dia punya pasien di Jerman misalnya.
bukan Jerang Lamana, Jermania. Ibu ini kena kanker stadium 4, umurnya 14 hari lagi. Kata dokter, maaf bu, umur ibu 14 hari lagi. Siapa yang sanggup dengar umur 14 hari lagi? Tidak ada yang sanggup. Kita dengar ceritanya baik, ya Allah kata kita. Apa lagi yang merasakan? Karena dia Islam, beriman kepada Allah, ya. Dia umumnya suaminya, ya. Terus mana kalau kita umur? Biar sisa umur kita habiskan di tanah Arab. Baik kata suaminya. Diurus, ngurus pisang, ngurus ini 3 hari, tinggal 11 hari lagi. Berangkat umroh. Siapa yang sanggup makin dekat, makin cepat mati ini, lubang kubur seolah-olah tengok-tengok. Akhirnya ibu ini sudah tawaf nangis, sudah tawaf nangis, sudah tawaf nangis. Ada marbot perempuan di haram itu ada yang marbotnya tino. Ditengoknya ibu dinangis, sedihnya dia tanya, "Lah, gimana kamu nangis tuh? Gak masalah." Kira-kira bahasa Jermannya seperti itu. Ya, kenapa ibu nangis? Apa masalah? Dia ngomong umur saya tinggal 5 hari lagi. Ay, katanya, dari mana ibu tahu? Saya ini kanker stadium 4. Kata dokter. Siapa dokter ibu? Ahli kanker manusia dan dokter. Manusia. Nah, ngaku ibu di rumah Allah masih percaya dengan manusia. Kata ibu, iya nak pula. Ini kan rumah Allah. Kenapa ibu tidak minta awak lagi di rumahnya? Itu zam-zam kan obat segala obat. Kenapa tidak ibu minum lalu berdoa pada ayo dah. Mau kasih minum air zam-zam, ya Allah, dengan penyakitku sembuhkan aku dengan air zam-zam. Tawaf, lempeng hatinya. Minus 1 hari balik ke Jerman. Lalu hari yang ditentukan rumah sakit sudah menyiapkan kotak ruang kematian. Karena itu hari dia meninggal. Begitu sampai ke dokter, kata dokter, kita cek dulu gitu. Dicek, hilang kanker. Habis. Ibu kemana 14 hari ini? Saya umroh. Apa itu umroh? Ibadah ke Mekah. Masya Allah. Kenapa dok? Tidak perlu ibu cemaskan karena kanker ibu hilang. Dia tarik lacinya. Saya sudah 2 kali khatam Quran. Saya ingin masuk Islam. Hanya satu saja syaratnya. Saya mendapat mukjizat dari ilmu yang saya terima. Sekarang saya sudah dapat mukjizat itu. Saya yang menentukan ibu umur 14 hari lagi. Tapi dengan ibu berumroh, dengan ibu bercerita tentang seperti ini, maka luar biasa. Tolong bimbing saya syahadat bu. Akhirnya syahadat dokter ahli kanker ini. Macam mana orang berjuta-juta berobat dana sembuh? Ini umroh dapat, minum air zam-zam dapat. Kenapa? Allah itu unik. Ibu cek nanti kisah wanita dari Jawa TKW di Jeddah. 14 hari sudah beranak, berangkat ke Jeddah. Tempat dia tinggal itu sama, penyakitnya kanker, tapi tidak ditemukan kapan dia mati. Tapi dia kanker stadium 4. Ibu yang dari TKW ini rajin kerja, enak masakannya, rapi kerjanya, kemudian dah banyak ulah. Cuman yang ibu orang Jeddah tuan rumah ini heran, ngapa ibu setiap sudah kerja berkurung di WC sejam, setengah jam. Baru 2 minggu dia kerja dipanggil, kerja kamu bagus, kamu ngepel bersih, setrikaan rapi, tidak banyak ulang. Tapi apa kerja kamu berjam-jam di WC? Maaf bu, saya baru 14 hari melahirkan baru kesini. Air susu ini kalau tidak dibuang sakit. Astagfirullah, kata ibu. Kenapa bu? Kamu tahu tak kewajiban menyusui itu 2 tahun? Tak tahu. Kemasi pakaian, kamu pulang. Rawat amnon 2 tahun, itu ayat. Saya pengen kerja bu, saya bayar gaji kamu 2 tahun full, tidak dikurangi sedikit pun.
dihitung gaji sekian, kita beli tiket. Jangan Bu, berdosa saya ikhlas. Ini nomor telepon saya. Kalau nanti kamu umur panjang, saya umur panjang, telepon saya, kamu bisa kesini tanpa tes lagi. Saya tidak mau berdosa gara-gara kamu meninggalkan aku. Tapi tidak enak Bu, tidak urusan dengan saya itu. Terpaksa dia balik. Gaji full 2 tahun, tiket dibayar, oleh-oleh dikasih, diantar ke bandara. Yang tuan rumah balik lempeng hatinya, dicek kankernya hilang. Unik Allah itu. Tidak bisa kita gambarkan dengan kita, kecuali kita beriman dengan meluruskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang ini tidak sholat berharap ini, berharap itu. Salah, tidak itu. Surga berharap, sholat tidak surga. Apa salah? Tidak, tapi ada pelacur. Cuma ngasih minum anjing baik, diterima tobatnya, belum sempat sholat. Macam mana bisa model ini? Karena itu tadi urusannya bukan masalah urusan sholat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Itu. Jadi penting ilmu pengetahuan. Kisah tragis profesor jalan-jalan ke pasar, ada ibu duduk di pinggir tukang daging, mungut sisa-sisa lemak yang dibuang. Nah, 8 menit tukang daging, ini tidak dipakai lagi Pak. Tidak boleh, saya minta boleh, kata tukang daging. Profesor ini, aku kerja ibu, anak saya lah 7 bulan tidak pernah makan daging. Akulah pamit dengan bapak ini, boleh ngambil sisa-sisa yang dibuang. Ya Allah, kata profesor itu. Berapa butuh dagingnya? Ya sekitar setengah kilo cukup. Kasih ibu ini 2 kilo per minggu, ya 2 kilo per minggu. Saya bayar setahun dari sekarang. Tak nomor rekeningnya. Disebut uang lagi. Cuma dicek. Masuk 1 tahun, ibu tiap minggu ambil daging ke sini. Yang profesor tuh jantungan, balik dari pasar senyum-senyum. Ngaku ayah entah lompongnya perasaan itu. Kami lah nunggu untuk yang mana pakaian yang tak dibawa. Ngaku karena dia tidak berangkat ke London untuk cek jantungnya yang harus operasi. Tidak usahlah kata profesor, jangan ya, sayangi nyawa ayah. Tidak usahlah, pokoknya berangkat ke London, sampai ke London. Sebelum operasi kita cek dulu, dicek jantungnya normal, tidak perlu operasi. Allah itu unik. Jangan pernah kita memperkirakan Allah seperti bayangan kita. Tugas kita ibadah. Nak sholat aja. Ada orang ngecek percuma sembahyang, perangai lo jabalan tuh. Untungnya nggak sembahyang. Paling tidak selama dia sembahyang tidak jadi jabalan dia. Kita kadang-kadang cepatnya aku entah Pak Ustaz, entah diterima entah ada sembahyang ni. Tak boleh berpikir model itu. Kenapa? Kita pacak sembahyang, ya Allah, terima kasih. Banyak orang ini kayo, jabatan tinggi, lu tergerak nak sembahyang. Jangankan ke masjid. Itu. Alhamdulillah. Jangan pernah kita berpikir model itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ibadah. Tak usah kita berpikir. Nah, ilmu, banyak orang yang lebih tahu ilmu daripada kita, tapi dia tidak enggak. Manajemen dia paham, teknik pembangunan dia paham. Disuruh ketua BKM, maaf, saya sibuk dan enggak dia. Tapi kalau orang jadi ketua BKM, banyak yang cacat. Hafal berjus-jus, kemudian bacaan pasir, disuruh jadi bapak. Dan ketika orang jadi imam salah dikit bacaan, jadi upat lah dia tidak jadi imam ini. Nah maka kita ini ribet urusan kita dengan urus orang lain, tidak pernah mengurus diri kita sendiri. Itu yang kita penting ini. Luar biasa untunglah di tempat kita ini
banyak sekali pengajian. Ada namanya majelis taklim, ada namanya tabligh musibah, ada namanya hari besar Islam itu. Nah, tapi kita butuh macam mana kita ibadah ni ada ilmunya. Kita kadang-kadang lah tahu bahwa untuk haji itu lama nunggunya, berelet-elet daftar, lah tua baru daftar, namanya bela tua. Umur 55 baru daftar, berangkat 20 tahun 75, narik nafas bela segung. Itu. Lah apa kita tidak daftar umur 30 tahun ada rezeki, kelak urusan berangkat daftar. Orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, orang Sulawesi Selatan begitu selesai akad nikah daftar haji. Ngaku 40 tahun baru nunggunya. Ini ilmu. Begitu juga dengan kita. Apa yang bisa kita laksanakan dalam hidup ini, laksanakanlah. Jangan ruwet ninyan hidup ini. Kalau urusan dunia ini tidak akan habis. Kita tengok macam mana perubahan dunia luar biasa. Nah, kita masuk kepada zaman sehat jasmani, kurang sehat rohani. Itu zaman sekarang. Sehat jasmani, hanya kurang sehat rohani. Apa kurang sehat rohani? Badan sehat, makan kuat, tapi galak manggil kawannya, "Njir, sini njir." Tidak sehat rohani. Lah tahu kawan manusia, masa manggil anjing? Itu kan ciri-ciri orang tidak sehat rohani. Lah tahu manusia manggil jin, lah terbiasa anjing. Anjir, tanda orang tidak sehat rohani. Ada gangguan pada rohani ini. Nah, kita minta ini lebih baik sehat rohani daripada sehat jasmani. Karena kalau sehat jasmani tidak sehat rohani, itu tadi nyempit, puring, pusing, itu rohaninya tidak sehat. Ada orang bangun rumah dah besar, lu tua, tunggulah tua, kelak nanggung dia tu. Rumah besar, awaklah tua, disapu, tidak tersapu lagi. Apalagi nak repair, nak apa kita mikir rumah kawan, entahnya punya pembantu 14. Ada orang rumah sempit, ya cacam, pacak dari nyamuk sini. Lama tak pacak dari nyamuk, matilah dia. Itu yang jadi penyakit jiwa kita. Kita lebih pusat urusan kita ibadah, urusan yang lainnya tidak usah ngurus itu. Saya opkan dulu batas ini. Ada pertanyaan sama sini? Ada yang mau bertanya, Ibu, silakan. Kalau tidak ada, saya mewakili. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak yang meninggal di dalam perut umurnya kisaran 5 atau 6 bulan, wajib tak didoakan. Orang tua yang meninggal itu tidak ada hukumnya wajib berdoa, itu sunnah berdoa. Tapi kalau kita mendoakannya boleh. Berdoa itu bukan hukumnya wajib, hukumnya sunnah, boleh kita berdoa sunnah. Jadi terhadap orang yang sudah meninggal kita doakan, insya Allah baik bagi kita dan baik bagi yang. Untuk apa didoakan? Anak yang belum berdosa, dia lahirnya belum. Paling tidak kita menyampaikan permohonan kepada Allah agar hati kita lapang. Orang yang bisa berdoa atas kematian anaknya, tanda dia lapang hati. Kalau dia tidak lapang hatinya, macam mana dia nak melapaskan doa? Itu paling tidak dengan doa tersebut. Itu Bu ya. Ya, dari sini.
domba yang kami sekarang ini sudah tercipta tapi Ya. itu peristiwanya itu gimana bisa terjadi? Ya. Kurban itu di Nabi Ibrahimnya kambing, pengganti diri Ismail. Sampai ke Rasulullah ada hadisnya, boleh berkurban dengan unta, boleh berkurban dengan sapi, dengan catatan kalau sapi atau kerbau 1 ekor maksimal 7 orang. Ya. Kalau kambing itu kurban minimal 1 orang, 1 ekor boleh, 1 ekor untuk 1 keluarga itu pahalanya sama. Saya anak 3, istri 1, kumpul kami itu. Tahun ini aku kurban siko kambing. Tahun depan tidak usah Nyonya Junaidi, tetap Junaidi itulah. Tahun berikutnya tidak usah Edo Junaidi.